Indonesia butuh 24 tahun untuk dapat menyelenggarakan kembali ajang yang sangat kita impikan, tidak lain yaitu MotoGP. Dan saat ini kita sudah dapat melihat mimpi kita sudah menjadi kenyataan. Tinggal bagaimana kita memberikan support serta dukungan terhadap pembangunan nasional ini. Sirkuit ini merupakan sirkuit rakyat Indonesia yang dibangun atas dasar pendanaan BUMN. Dengan rasa kebinekaan, nasionalisme menjadi salah satu ujung tombak pemersatu. Jangan sampai stigma kadrun dan cebong menjadi pembelah bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya bosku dari Sabang sampai Merauke? Masih berjumpa lagi bersama saya di Sendoro yang akan memandu Anda menyaksikan beberapa aktivitas pengerjaan, percepatan, fasilitas pendukung untuk gelaran MotoGP. Tentunya seperti biasa saya akan memberikan sebuah narasi nasionalisme dan refleksi bagaimana pembangunan Pertamina Mandalika International Street Circuit sesuai dengan konsepnya, yaitu sirkuit jalan raya. Jadi kita harus memahami dulu konsep dasar sebelum kita memberikan sebuah statement atau kritisi ya, supaya mempunyai landasan teoritis sehingga para bosku memahami bagaimana kultur pembangunan dari Pertamina Mandalika International Street Circuit, sehingga kita tidak akan terus membandingkan dengan sirkuit konvensional lainnya. Seperti biasa, saya akan memberikan informasi terupdate juga terkait tentang gelaran MotoGP, di mana tanggal 18 sampai tanggal 20 Maret nanti kita akan menyaksikan para rider kesayangan kita berpacu untuk mendapatkan finish pertama di lintasan sirkuit Mandalika dengan panjang lintasan 4,31 km dengan 17 tikungan. Dan tahap ini sudah mulai kita dapat melihat sedang dilakukan pembangunan dasar lantai untuk nantinya ditempatkan tribun yang luar biasa yang kita nantikan supaya tidak seperti panggung dangdutan. Itu kata netizen ya. Semoga saja untuk tribun yang diimport dari Prancis dan Jepang dapat memuaskan para netizen atau para penggemar MotoGP. Walaupun tribun itu tidak akan menjadi sebuah penghambat untuk gelaran MotoGP karena balapan hanya digunakan yaitu lintasan saja ya. Tapi untuk kenyamanan tentunya pihak ITDC dan MGPE berusaha supaya penonton mampu nyaman untuk melihat atraksi para rider kesayangannya. Itu menjadi sesuatu yang terpenting untuk kita memahami bagaimana konsep pembangunan sirkuit Mandalika. Dan tepat sekali kita sudah dapat melihat di sini aktivitas yang cukup ramai seperti orang karnaval bosku ya. Karena di sini merupakan progres pengerjaan untuk tribun deluxe kelas dengan sistem pembangunan yaitu modular yang kapasitasnya 2000 penonton nantinya bisa hadir memadati area ini. Tentunya saya juga akan memberikan sebuah refleksi sejarah tentunya terkait tentang bagaimana kita memahami pembangunan nasional tanpa harus ada tendensi yang kurang baik bosku ya. Jadi stigma kadrun dan cebong kita harus hilangkan ya. Kalau kita mengkritisi dibilang kadrun, kalau kita mendukung dibilang cebong ya. Seperti halnya saya kalau mengkritisi dibilang kadrun ya. Kalau memuji-muji dibilang cebong. Ini suatu yang tidak baik untuk kita terus memviralkan kata-kata ini, membagi bangsa ini, membagi anak-anak bangsa ini ya, tentu tidak baik itu bosku ya. Jadi mari kita hilangkan stigma kadrun dan cebong. Silahkan para bosku bertempat pada posisinya kalau mau jadi oposisi sesuai dengan teoritis keilmuan pemerintahan atau kekuasaan ya. Jadi kalau pro pemerintah silahkan ya menjadi humasnya. Jadi saya berada di bagian tengah untuk memberikan informasi sesuai dengan fakta dan apa yang saya ketahui.
Di kesempatan ini saya tidak akan terlalu banyak membahas sebuah teknis dalam pengerjaan pembangunan lantai dasar tribun maupun akses jalan ya. Tapi kita dapat melihat secara bersama di depan kita kali ini merupakan akses mobilisasi nantinya untuk para bosku yang akan hadir di sirkuit Mandalika menonton ya. MotoGP tentunya, dan para bosku yang mempunyai rezeki yang berlebih ketika hadir nantinya di sirkuit Mandalika membeli tiket, berarti Anda menjadi salah satu bagian terpenting untuk perkembangan pembangunan Pertamina Mandalika International Street Circuit. Di situ Anda sudah menjadi bagian yang luar biasa untuk membangkitkan perekonomian negara ini. Tentu kehadiran para bosku mampu nantinya menjadi sebuah stimulus kebangkitan perekonomian di masa pandemi. Bagi para bosku yang tidak punya kesempatan, yang kurang mempunyai rezeki, silahkan duduk manis di depan televisi sambil kita saling mendukung dan memberikan informasi terkait sirkuit kebanggaan kita ini ya. Mungkin saja saya lebih menggunakan narasi yang lebih formal dan tidak akan terlalu banyak bercanda ria di sini bosku, karena memang gelaran MotoGP, ITDC, MGPE sangat serius ya, membanting otak untuk bagaimana sirkuit ini mampu nantinya memberikan kenyamanan kepada penonton, memberikan kenyamanan kepada tim Dorna, kru MotoGP, dan segalanya bosku di tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 Maret besok. Semoga saja dengan gelaran internasional ini Indonesia mampu menunjukkan ya pesonanya, mampu menunjukkan taringnya bahwa kita sudah mampu menjadi negara yang kuat. Dan ini menjadi salah satu unsur terpenting buat negara ini terus bisa bermartabat. Kita tentunya sebagai anak negeri harus mempunyai optimisme, harus mempunyai kritis juga. Tapi tidak asal-asalan bosku ya. Kita harus kritis, mempunyai data, mempunyai ilmu, sehingga kritisnya kita tidak dianggap sebuah bulian ya. Seperti halnya pembangunan badan jalan di depan sirkuit Mandalika memang dikerjakan bertahap, nantinya akan tersambungkan dengan badan jalan menuju Lombok Timur atau Keruak ya, nanti akan tersambung di situ bosku, karena memang tahap pembangunan untuk KEK Mandalika ini berlanjut sampai 2-3 tahun ke depan. Dengan hadirnya pembangunan Pertamina Mandalika International Street Circuit menjadikan kita salah satu momentum untuk mempererat tali silaturahmi kita sebagai anak bangsa. Bukan hanya kita berbicara tentang kesenangan, hobi, dan ya melihat atraksi para pembalap. Namun di sini kita mampu menjadi bagian untuk memperkokoh perekonomian bangsa ini. Tentunya dengan gelaran MotoGP, Indonesia tentunya akan mampu melihat wajah gemilangnya ya. Semoga saja narasi saya atau informasi yang saya sampaikan ini bosku menjadi sebuah renungan kita bersama, baik untuk diri saya, untuk terus menintrospeksi diri. Mungkin saya salah kata atau salah penyampaian, tapi tujuan saya hanya satu, bagaimana sirkuit Mandalika ini menjadi salah satu simbol kebersamaan kita. Tidak menjadi sebuah pertengkaran atau mengklaim bahwa pemerintahan ini yang sangat baik atau pemerintah dahulu yang sangat buruk. Tentunya bosku, sesuai dengan sejarah dari Presiden Soekarno sampai dengan Presiden Jokowi, Lombok sudah mempunyai arti tersendiri, mempunyai perhatian tersendiri di setiap kepemimpinan ya. Jadi di sini seperti kita mengetahui sejarah dari Soeharto, mulai dilakukan pembebasan lahan yang sudah kita ketahui bersama dan sejarahnya yang sudah panjang ya, dan transisi dari Presiden Habibie, terus Gus Dur, Megawati memang tidak terlalu panjang, namun begitu banyak efek yang begitu dominan yang dihasilkan oleh 3 presiden tersebut, dan dilanjutkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akhirnya menandatangani kesepakatan untuk pembangunan KEK Mandalika dan dilanjutkan oleh Presiden Jokowi.
Statement terakhir saya bosku ya. Jadi jangan sampai kadrun dan cebong menjadi sebuah stigma yang memecah bangsa ini, memecah anak bangsa ini. Itu kita harus hilangkan dari sekarang ya. Bagaimanapun pembangunan nasional ini, siapapun yang buat, baik untuk sirkuit Mandalika, untuk gelaran MotoGP, gelaran Formula E, pembangunan JIS, kalau hal itu menjadi hal yang positif, harus kita dukung dan kita kawal ya. Jangan menjadi sebuah tendensius bahwa kita sangat membenci. Boleh kita mengkritisi, tapi jangan mengkritisi dengan dasar membenci. Harus kita mengkritisi dengan dasar mencintai. Saya Edi Sendoro, pamit undur diri. Sampai jumpa di review pembangunan sirkuit Mandalika dan narasi nasionalisme berikutnya. Billahil sabiqah pasabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia jaya, Indonesia bersatu. Karena kita, penerus bangsa ini, menjadi kunci Indonesia ke depan harus dibawa kemana. Persatuan adalah salah satu modal untuk Indonesia bangkit menjadi macan Asia kembali.